Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di 7 Minutes Bible yang diselenggarakan Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Serpong Gereja Santa Monica dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Hari ini, Jumat 24 September, merupakan Pekan Biasa ke-25. Inspirasi hari ini diambil dari bacaan Injil Suci Lukas bab 9 ayat 19 sampai dengan 22. Pengakuan dari pengenalan yang benar. Engkaulah Mesias dari Allah, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Saat itu, Yesus dan 12 muridnya berada di Kaisarea Filipi yang terletak di ujung utara Palestina pada kaki Gunung Hermon. Lukas menekankan, Yesus selalu menyediakan waktu untuk menyendiri dan berbicara pada Bapanya, dengan berdoa seorang diri sebagai kebiasaannya sebelum dan sesudah dia melakukan segala sesuatu. Makna doa Yesus kali ini perlu dikaitkan dengan pernyataannya tentang identitasnya sendiri. Yesus berdoa bukan supaya Petrus mengakuinya sebagai Mesias, tetapi supaya ia sendiri mengenal kehendak Bapa, sehingga lebih mampu mengarahkan kehidupan murid-muridnya. Saat sedang berdoa, 12 murid mendatanginya sebelum mereka melakukan tugas perjalanan berikutnya. Karena sudah menjadi suatu kebiasaan Yesus mengutus 12 murid mendahuluinya ke desa-desa yang akan dikunjungi untuk mempersiapkan kedatangannya. Dalam percakapan mereka, mengapa Yesus bertanya kepada para rasul tentang siapa dirinya? Karena Yesus telah melihat tiba saatnya bagi dia untuk memberitakan kesengsaraannya kepada mereka. Yesus tidak hanya datang untuk mengajar orang banyak, tetapi membukakan bagi mereka pintu menuju kebangkitan. Yesus mengawali dengan pertanyaan, "Apa kata orang banyak tentang siapakah aku ini?" Yesus mengajukan pertanyaan ini bukan karena ia tidak tahu apa yang dikatakan orang banyak tentang dirinya. Namun, Yesus lebih suka agar murid-muridnya menyadari masalah ini lewat kekeliruan orang lain perihal dirinya yang mereka dengar dari orang banyak. Khalayak berpendapat bahwa Yesus ditempatkan pada tingkat nabi atau siapa saja kecuali siapa dia sebenarnya. Percakapan ini dilakukan Yesus agar lebih mudah baginya dalam menyampaikan apa yang pantas, guna meluruskan pemikiran, memperbaiki ketidakberesan, dan menyingkirkan prasangka murid-muridnya. Setelah membina iman para murid dan memberi mereka kesempatan yang cukup banyak untuk mengamati dirinya, Yesus perlu mempertegas pengenalan tentang siapa dia, bukan menurut pendapat orang banyak, tetapi menginginkan pengakuan pribadi para murid itu sendiri, dengan mengajukan pertanyaan lebih khusus kepada mereka. Apa yang engkau katakan pada khalayak tentang aku ketika engkau berada di antara mereka? Petrus tampil sebagai juru bicara 12 rasul menjawab, Mesias dari Allah. Suatu keyakinan bahwa mereka tidak keliru dalam menggambarkan guru mereka sebagai Mesias dari Allah. Dia yang diurapi, dijanjikan, dan diutus oleh Allah. Sebab otoritas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas sebagai Mesias tidak dapat dipertanyakan lagi. Petrus juga disebut orang pertama yang memaklumkan imannya. Apa yang dimaksud pengakuan Petrus ini dapat dipastikan. Petrus menilai Yesus berdasarkan
apa yang dilihat dan dialaminya sendiri. Terfokus pada kuasa Yesus dan tidak berbeda pada pemikiran bangsa Yahudi zaman itu yang sedang menantikan Mesias dalam arti politik duniawi. Mesias yang akan mengembalikan kejayaan Daud. Yesus justru bereaksi terhadap konsep Petrus. Mesias bukan seperti yang dipikirkan Petrus, melainkan sebagai orang yang terlebih dahulu ditolak, namun berjaya bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Yesus tidak mengingkari siapa dirinya, tidak melarang muridnya berbicara tentang dirinya. Hanya tentang kemesiasannya saja yang dilarang diberitakan kepada siapapun, sebelum Allah sendiri memaklumkan dirinya melalui kebangkitan. Larangan tersebut dapat diterima, sebab paham mereka tentang Mesias tidak tepat waktu itu. Supaya tidak banyak orang yang gagal paham, karena menurut khalayak, Sang Pembebas harus menghancurkan musuh-musuhnya. Dapatkah para rasul menyebut Sang Pembebas seorang yang akan mati disalib? Saat tiba waktunya, Petrus dapat memberitakan kebenaran ini di seluruh bait Allah, bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus menyatakan penderitaan dan kematiannya sendiri yang sampai saat itu belum banyak dibicarakannya. Sekarang setelah para muridnya sudah berakar teguh dalam iman bahwa Dia memang Kristus dan mampu menerima kebenaran tersebut, Yesus berbicara terus terang dan tegas mengenai penderitaan dan kematiannya. Pada bacaan pertama yang diambil dari nubuat Nabi Hagai, salah satu nabi kecil di zaman setelah pembuangan, menubuatkan kehadiran Mesias yang akan tergenapi oleh kehadiran Yesus Kristus sendiri. Sang Nabi memberikan penghiburan akan janji Tuhan, di mana Tuhan sendiri akan bersama mereka. Karena melihat kemegahan bait Allah yang didirikan kembali tidak seperti semula. Kemegahan rumah Allah yang baru akan menjadi lebih besar dari semula, karena kemuliaan Allah akan memenuhinya sebagai juru selamat yang mulia. Di Mazmur juga memberikan peneguhan pada kita untuk selalu menaruh harapan pada Tuhan Sang Penyelamat. Kita bisa merenungkan untuk refleksi kita. Pengakuan Petrus akan kemesiasan Yesus lahir karena pengenalannya akan Dia. Pengenalan yang benar melahirkan pengakuan yang benar pula. Sudahkah kita juga mengenal Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita? Mari kita selalu bersyukur atas semua pengalaman kita, senantiasa membaca kitab suci dan wartakan kabar sukacita Kristus kepada sesama. Tuhan memberkati.